Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhajir M.Com.I selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang retorika dakwah yang bertemakan teknik vokal, bahasa tubuh, dan orator yang kompeten. Teknik vokal adalah pengaturan suara agar suara yang dihasilkan dapat didengar dengan jelas, indah, tepat, dan berjiwa dengan penggunaan pernapasan yang benar sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Bahasa tubuh atau gestur merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan sehingga di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, dan pandangan mata, lalu sentuhan, artifak atau lambang yang digunakan, diam, waktu, suara, dan serta postur tubuh dan juga gerakan tubuh. Kompetensi dan performa seorang orator dilihat dari dia menguasai teknik vokal dan bahasa tubuh atau tidak. Jika dia menguasai teknik vokal dan bahasa tubuh tersebut, maka orator tersebut dapat dikatakan orator yang profesional dan juga kompeten dalam public speaking-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang model-model dan strategi komunikasi lisan. Dan model-modelnya itu ada 4. Yang pertama yaitu individu ke individu. Contohnya seperti si A yang sedang berbicara kepada si B. Dan model yang kedua yaitu individu ke kelompok. Contohnya yaitu ketua perusahaan yang sedang memimpin sebuah rapat. Dan yang ketiga yaitu kelompok ke individu. Contohnya yaitu pemilihan ketua kelas dengan secara voting atau pemilihan langsung dengan menunjuk tangan mereka seperti ini, menunjuk tangan ke atas yaitu dengan tunjuk tangan. Dan model yang keempat yaitu kelompok ke kelompok. Contohnya kegiatan perdebatan atau yang sedang mengadakan lomba debat. Setelah kita membahas model-modelnya, yang kedua kita akan membahas tentang strategi komunikasi lisan. Strategi komunikasi lisan itu ada 4 tahapan yang harus dianalisis. Yang pertama yaitu analisis komunikator. Analisis komunikator itu maksudnya mengidentifikasi diri pembicara. Kalau kata orang Jawa itu seorang pembicara harus tepo seliro, atau kalau kata orang Sunda yaitu ngaragap ka diri sorangan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bagaimana akhlak dirinya dalam berkompetensi terhadap materi atau paham atau tidaknya dalam menguasai materi yang dibahas dan yang akan mempengaruhi efektivitas si komunikan tersebut. Yang kedua adalah menganalisis pesan, yaitu merujuk pada kelengkapan bahan pembicaraan dan dasar-dasar argumentasi secara ilmiah maupun faktual. Yang ketiga yaitu menganalisis cara penyampaian pesan, yaitu bagaimana kita menyusun kalimat demi kalimat, kata demi kata, sehingga isi pembicaraan dapat dengan mudah dimengerti oleh si pendengar. Yang keempat yaitu analisis komunikan. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana kita memetakan kondisi karakteristik pendengar secara demograf, jenis kelamin dan usianya, serta psikograf atau seperti menyangkut agama atau keyakinannya, secara hobi, trendy, rasa egonya hingga ke tingkat pendidikan dan wawasan pengetahuan dan pengalamannya. Kita sering sekali kebingungan dalam menentukan topik yang baik. Nah, seakan-akan dunia ini kekeringan bahan pembicaraan. Topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda atau sesuai dengan wawasan Anda. Yaitu maksudnya kita jangan memilih topik yang kita tidak paham apa yang akan kita sampaikan, tapi pilihlah topik yang sederhana dan yang kita paham dan pendengar pun paham.
Jadi contohnya ketika kita diminta nih berpidato di depan para nelayan. Nah, kita sampaikan saja apa yang kita paham tentang dunia nelayan. Jangan kita menyampaikan dunia yang lain. Misalkan kita paham tentang memasang pukat supaya ikan tidak lepas atau tidak keluar. Jadi ya kita jelaskan saja apa itu cara memasang pukat. Jangan kita menjelaskan tentang memperbaiki mesin pom-pom yang sudah mogok atau yang mogok. Tentu kita akan linglung sebab kita tidak punya pengetahuan tentang dunia kemesinan atau kita tidak paham dengan materi mesin itu sendiri. Jadi kita harus menjelaskan atau kita harus mencari topik yang kita paham dengan pengetahuan kita dan dengan wawasan kita. Begitu. Setelah memilih topik, kita mesti merumuskan judul yang akan kita sampaikan. Nah, judul yang baik itu harus memiliki 3 syarat, yaitu relevan, provokatif, dan juga singkat. Yang pertama adalah relevan. Relevan artinya ada hubungannya dengan pokok-pokok bahasan. Selanjutnya, judul itu harus provokatif. Provokatif itu maksudnya dapat menimbulkan hasrat ingin tahu. Manusia itu kan memiliki kecenderungan hasrat ingin tahunya yang sangat besar dan antusiasme si pendengar tersebut. Dan yang ketiga, kita harus memilih judul yang singkat, yang berarti mudah ditangkap maksudnya itu apa, pendek kalimatnya, dan mudah diingat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teknik vokal, bahasa tubuh, dan menjadi orator yang kompeten. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.